Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi dan laporan keuangan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga dan kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam siklus akuntansi, yaitu pencatatan transaksi. Di sesi ini kita akan bedah bagaimana sebuah aktivitas ekonomi diubah menjadi data akuntansi yang valid. Pastikan kalian fokus, siapkan catatan, dan mari kita mulai pembahasannya bersama Kampus Gratis. Agar pembahasan kita terstruktur, ada 3 poin utama yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kita akan membedah pengertian transaksi untuk memahami apa saja aktivitas yang layak dicatat dalam akuntansi. Kedua, kita akan masuk ke teknis penyusunan jurnal umum yang merupakan pintu gerbang pertama dalam pendataan. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana proses pencatatan dasar bekerja secara keseluruhan. Pastikan kalian mengikuti urutannya agar logika akuntansinya terbangun dengan kuat. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu memahami apa itu pengertian transaksi dalam konteks akuntansi. Teman-teman mahasiswa perlu tahu bahwa tidak semua kejadian di perusahaan bisa kita sebut sebagai transaksi akuntansi. Transaksi adalah suatu aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah posisi keuangan perusahaan, baik itu aset, kewajiban, maupun ekuitasnya. Nah, agar kalian punya gambaran yang lebih tajam, di slide-slide berikutnya kita akan membedah secara mendalam melalui berbagai contoh nyata dan juga kategori non-contoh. Hal ini penting supaya kalian tidak keliru saat harus menentukan mana data yang perlu diinput ke dalam jurnal dan mana yang cukup menjadi catatan internal saja. Agar kalian lebih mudah membayangkan bagaimana proses pencatatan ini bekerja di dunia nyata, mari kita perhatikan contoh kasus pada toko fashion kita. Toko ini adalah bisnis retail yang menjual berbagai pakaian wanita, baik melalui toko fisik maupun platform online. Nah, dalam operasionalnya, toko fashion kita melakukan pencatatan transaksi setiap hari tanpa absen. Tujuannya sangat jelas dan fundamental bagi seorang pengusaha, yaitu untuk mengetahui arus kas yang masuk dan keluar secara akurat, memantau posisi laba rugi secara real time, hingga memastikan semua kewajiban usaha atau utang-utang operasional terpantau dengan baik. Pemahaman profil bisnis seperti ini sangat penting, karena setiap jenis usaha memiliki karakteristik transaksi yang unik yang nantinya akan memengaruhi cara kita menyusun jurnal. Nah, mari kita bedah rekaman aktivitas ekonomi toko fashion kita sepanjang paruh pertama Maret 2025. Perjalanan dimulai pada tanggal 1 dengan adanya modal tunai masuk sebesar 20 juta rupiah. Kemudian diikuti dengan serangkaian aktivitas operasional seperti pembelian stok pakaian baik secara tunai maupun kredit, penjualan yang terjadi lewat toko fisik maupun online, hingga pembayaran biaya rutin seperti listrik dan gaji karyawan. Jika kita rangkum, dalam periode ini toko berhasil mencatatkan total penjualan sebesar 9,5 juta rupiah dengan total pengadaan stok mencapai 13 juta rupiah. Data-data mentah inilah yang nantinya akan menjadi bahan baku utama kita untuk melakukan penjurnalan. Perhatikan baik-baik setiap detail tanggal dan nominalnya, karena dalam akuntansi, akurasi adalah kunci utama sebelum kita melangkah ke proses klasifikasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke proses penjurnalan, mari kita tinjau sejenak ringkasan angka-angka utama dari toko fashion kita hingga pertengahan Maret ini. Pertama, kita memiliki total modal masuk sebesar 20 juta rupiah yang menjadi pondasi awal bisnis. Di sisi performa, total penjualan sudah mencapai 9,5 juta rupiah dari 3 kali transaksi utama. Namun, jangan lupa perhatikan sisi pengeluaran. Ada total 3,75 juta rupiah yang dialokasikan untuk biaya listrik, gaji, hingga retur pelanggan. Terakhir, investasi pada persediaan atau pembelian stok tercatat sebesar 13 juta rupiah yang mencakup transaksi tunai maupun kredit. Angka-angka ini bukan sekadar statistik,
melainkan potret kesehatan finansial yang harus kita klasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan nantinya. Setelah melihat rekapitulasi, mari kita bedah logika di balik angka-angkanya melalui analisis posisi keuangan. Pertama, kita lihat posisi kas. Saldo kas akhir sebesar Rp17.250.000 ini didapat dari total modal dan penjualan, dikurangi seluruh pengeluaran tunai termasuk pembelian stok dan biaya operasional. Poin kedua adalah stok barang dagang. Kita memiliki total persediaan senilai Rp13 juta yang merupakan gabungan dari pembelian tunai dan kredit. Terakhir, muncul akun utang usaha sebesar Rp5 juta karena adanya transaksi pembelian stok secara kredit tadi. Analisis ini sangat penting bagi kalian sebagai calon akuntan, karena dari sinilah kita bisa memastikan bahwa persamaan dasar akuntansi tetap seimbang sebelum kita benar-benar menyusun laporan laba rugi maupun neraca.